nama saya Selvi Nurhaliza, Prodi D3 Teknik Elektronika dari kelas 1 EC. Baiklah, di sini saya menyelesaikan tugas dari mata kuliah alat ukur dan pengukuran yang dimana dosen pembimbingnya yaitu Ibu Yeni Irdayanti. Video ini akan membahas mengenai cara menghitung resistansi atau tahanan, cara menghitung tegangan AC maupun DC, dan yang terakhir yaitu cara menghitung arus DC. Jenis alat ukur yang saya gunakan yaitu multimeter analog. Dengan multimeter analog, kita bisa menghitung tahanan, tegangan AC maupun DC, dan arus DC. Maka dari itu, kita mulai saja cara menghitungnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengukur resistansi atau tahanan. Di sini kita membutuhkan resistor dan saya sudah menyiapkan dua resistor dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan warna hijau, biru, coklat, dan emas dengan perhitungan hijau 5, biru 6, coklat 0, dan emas 5%. Maka dari itu perhitungannya yaitu 560 dengan toleransi 5%. Di sini kita akan menghitung resistansi, maka dari itu kita akan mengarahkan selektor switch ke arah home. Dan di sini saya memilih skala kali 100. Mari kita hitung. Terlebih dahulu kita kalibrasikan. Sebelum kita kalibrasikan, ada baiknya kita memastikan dulu bahwa di sebelah kiri kita telah mengaturnya menjadi 0 melalui kumparan putar. Dan ini udah 0, kita langsung saja hitung resistornya. Resistor tersebut menunjukkan ke arah 5,5. 5,5 tersebut dikalikan dengan skala ring skala yang kita tunjukkan tadi, yaitu kita menggunakan kali 100. Maka dari itu 0,5 dikali dengan 100, yaitu hasilnya 550. Hasil pengukuran dan perhitungannya memang berbeda, tetapi itu tidak terlalu jauh asalkan masih mempunyai toleransi kurang lebih 5%. Resistor yang kedua dengan warna coklat, hitam, merah, dan emas. Perhitungannya yaitu coklat 100, hitam 0 dikali merah dengan toleransi plus minus 5%. Totalnya 1000 atau 1 kilo ohm. Kita menggunakan selektor switchnya dengan skala kali 100. Maka dari itu kita kalibrasikan dulu, kalibrasikan lagi untuk memastikan bahwa memang benar jarumnya ke arah 0. Lalu kita hitung saja resistornya mengarah ke 9, mengarah ke 10, tapi tepatnya lebih ke 9,5. 9,5 tersebut dikalikan dengan 100, totalnya 950. Sedangkan perhitungan tadi kita menghitungnya yaitu 1 kilo ohm. Tetapi sama saja, perhitungan dan pengukuran memang hasilnya berbeda asalkan masih dalam toleransi yaitu plus minus 5%. Yang kedua yaitu menghitung DC volt. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah baterai yang dimana mempunyai tegangan 1,5 volt. Mari kita menghitungnya. Sebelum itu pastikan jarum
setelah menunjukkan ke arah 0. Lalu jika tidak atau belum, ubah di kumparan putar ini. Di sini kita memilih selektor switch dengan ring 10 mengarah ke DC volt. Lalu kita letakkan kabel positif merah ke positif baterai, lalu kabel negatif ke negatif baterai. Dan di situ telah ditemukan hasilnya, yaitu 1,6. Kenapa beda? Karena akurasi alat ukur berbeda, ada yang tinggi dan ada yang rendah, asalkan tidak mencapai batas maksimum. Yang ketiga yaitu menghitung tegangan AC volt. Di sini saya udah menyiapkan stop kontak, lalu kita memakai skala 250 di AC volt. Perlu diketahui bahwa di sini dipastikan telah menunjukkan angka 0 jarinya, lalu kita memakai ring 250 yang ada di sini. Lalu kita letakkan kabel positif dan negatif di stop kontak seperti ini. Stop kontaknya terhubung dengan listrik, lalu lihat apa yang terjadi. Maka ditemukan hasilnya yaitu 225 volt. Arah jarumnya mengarah ke sana. Terakhir yaitu cara menghitung arus DC. Dan kita perlukan yaitu rangkaian sedikit saya rangkai yang terdiri dari dua kabel yang sebagai positif dan negatif, serta lampu LED dan resistor dengan tahanan yaitu 560 ohm. Selanjutnya yaitu kita siapkan baterai sebagai tegangan. Saya menggunakan baterai dengan tegangan 9 volt. Lalu kita tes dulu rangkaiannya. Menyala, jadi rangkaian ini mempunyai tegangan 9 volt. Lalu kita atur skala switchnya ke 0,25 mengarah ke DC minus 0,25 ampere dijadikan miliampere, yaitu dikali dengan 1000 jadi 250. Maka dari itu kita memilih ring 250. Kita siapkan positif. Kita siapkan kabel positif dan negatif multimeter. Lalu kita hitung arus yang mengalir. Lalu kita hitung arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Tidak lupa, sebelum itu pastikan bahwa pointernya mengarah ke 0. Kabel positif akan kita letakkan di ujung resistor, lalu kabel negatif akan diletakkan di lalu menghasilkan arus dengan 100 miliampere.
mA dibagi dengan 200 ring yang tadi, lalu dikali dengan nilai 100 mA. Maka total arus yang terjadi dalam rangkaian ini yaitu